Hai Taurus, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang bagaimana kabar mantanmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, dia yang kamu fokuskan ya. Mantan kamu bagaimana kabarnya? Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Taurus, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Kabar mantan kamu ya, baik-baik saja kah dia tanpa kamu, atau justru dia tidak baik-baik saja tanpa kamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada Page of Pentacle, Ten of Swords, ada King of Pentacle, Knight of Wands, Queen of Cups, Eight of Cups, Five of Wands, the Hierophant, Two of Pentacle. Ada Two of Cups, under the deck ada Seven of Swords. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang Virgo, Aquarius, Leo, Pisces ya. Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang. Kita mulai bahas. Taurus terlihat sangat jelas bahwa dia yang terhubung denganmu saat ini ya. Kabar dari mantan kamu yang kamu fokuskan, dia sedang mengalami rasa sakit hati ya. Di sini terlihat dia mengalami hal yang buruk. Sepertinya dia belum selesai ya, maksudnya belum selesai. Ya urusannya dengan kamu dalam artian ya hubungan kalian sih sebenarnya udah selesai. Tapi mungkin dia ngerasa belum sepenuhnya selesai di antara kamu dan dia, karena mungkin dia masih menyimpan rasa ya. Kadang kangen sama kamu. Dan sekarang dia pikir bisa mengalihkan pikirannya dari kamu ke fokus ke yang lain gitu ya, dekat dengan yang lain. Ya awalnya dia ngerasa happy, tapi ternyata sekarang dia ngalamin sakit hati gitu, kecewa ya dengan orang tersebut ya, dengan seseorang yang saat ini dekat dengan dia. Dan dia itu ngerasa kayak ini masalah sangat gak bisa dia abaikan lagi gitu ya. Selama ini ya dia udah cukup kayak ya udah gitu, bersabar, diem ya, nggak perlu kayak ngomong bahwa dia bener gitu kayak. Tapi ternyata lama-lama dibiarin ya, dia membiarkan hal mengalir begitu aja, malah justru dia yang tersakiti gitu. Jadi saat ini tuh dia tuh kayak betul-betul berada di titik terendahnya dia, yaitu kayak nggak bisa berkutik ke kanan ke kiri ya, karena menurut dia ya dia udah capek gitu ya, udah lelah dengan kondisinya yang selalu gagal dalam percintaan dia. Dan sebenarnya ketika kamu bertanya mungkin kabarnya bagaimana ya, tentu saja tidak baik gitu ya, karena dia ngalamin hal buruk dalam hidupnya ya, dan hal itu sangat bukan hanya sekali tapi berkali-kali ya. Dan saat ini dia betul-betul bingung ya, betul-betul merasa kayak harus bisa dia keluar dari situasi ini, harus bisa dia menunjukkan bahwa dia nggak lemah, harus bisa dia menunjukkan bahwa dia benar gitu ya. Tapi pada kenyataannya nggak pernah dia dapatkan keadaan yang maksimal gitu, keadaan yang bisa membuat dia merasa
merasa baik gitu, merasa tidak terabaikan gitu ya. Dan mungkin memang bukan hal buruk yang ingin kamu ketahui ya, karena sebenarnya yang kamu rasakan ya kepada dia juga sebenarnya kamu juga merasakan hal yang sama, masih ada yang belum selesai, dalam artian ya perasaan kalian ini masih terkoneksi, masih terikat gitu ya. Kalian masih ada rasa satu sama lain, cuman memang karena adanya keadaan yang nggak bisa dilawan ya, dalam artian nggak bisa diterjang, ya udah gitu, mau nggak mau yang nerima kenyataan kalau nggak berjodoh gitu ya. Dan di sini antara kamu dan dia mungkin saling mencoba memahami ya satu sama lain, bahwa sebenarnya saling membutuhkan. Tapi kalau Tuhan nggak berpihak, ya mau sekeras apapun kamu menunjukkan perasaanmu, mau sekeras apapun dia menunjukkan perasaannya, kalau pada dasarnya nggak berjodoh ya udah gitu ya. Kalau pada dasarnya nggak berjodoh ya udah. Dan kamu merasa di sini kayak ya udahlah, biar ngalir aja ya, ikutin alur kehidupan ini, ikutin apa maunya Tuhan ya. Dan kamu juga sangat paham Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi Tuhan gak akan memberikan cobaan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi kamu merasa ya, selagi kamu mampu, selagi kamu bisa menopang rasa sakitmu ya, rasa gelisahmu, ya udah kamu terima aja ya. Apapun itu ujian dari Tuhan, termasuk ya selalu gagal dalam percintaan. Kedepannya bagaimana, apakah kamu dan dia berpotensi untuk bertemu? Ya bisa aja kalian bertemu ya, karena sebenarnya kalian ini ya mungkin berada di satu kota gitu ya. Jadi ya ada potensi untuk bertemu. Tapi kalau untuk kembali mungkin ya hanya Tuhan yang tahu ya, tapi potensi itu sebenarnya ada gitu. Adapun kalaupun ada ya memang entah kapan ya akan kalian bisa mungkin bersama lagi, karena sebenarnya juga dari kamu, dari dianya juga sudah berusaha untuk ikhlas gitu ya satu sama lain, meskipun masih ada rasa yang kamu pendam. Dan begitupun juga dia di sana juga masih merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan, dalam artian masih ada sedikit cinta untuk kamu. Karena move on dia itu belum bisa berhasil sepenuhnya ya. Ya dia berusaha move on tapi belum berhasil ya. Udah dia coba deket dengan yang lain pun ya selalu aja dia justru kayak dikasih ya rasa sakit yang sama dalamnya gitu, dalam artian ya malah justru dia yang dihianati gitu ya. Jadi di sana dia betul-betul ngerasa kayak ya pasrah, berusaha pasrah tapi ngerasa tersakiti ya. Dan tentu memang kabarnya nggak baik. Sarannya dari saya untuk kalian para Taurus yang resonate dengan pembacaan ini, ikuti intuisimu, ikuti kata hatimu. Memang tidak mudah, tapi inilah takdirnya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih, dadah.